Ciri-ciri pasangan yang datang dari Tuhan. Saya percaya setiap kita ingin memilih pasangan yang ideal, pasangan yang tepat, pasangan yang sesuai dengan karakter kita, yang akan membawa kita pada sebuah kebahagiaan. Namun, tidak semua orang dapat peka dan mengenal pasangan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan masih banyak di luar sana yang dibutakan dengan pertemuan pertama yang terkesan manis, pemandangan fisik yang sempurna, yang tidak jarang mengakibatkan penyesalan. Dan jika itu terjadi bagi pasangan yang sudah menikah, akan berujung pada perceraian. Karena itu, saatnya kita belajar apa kata Alkitab tentang kiat memilih pasangan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Poin pertama, menjadikan Tuhan nomor 1 di hidupnya. Matius pasal 22 ayat 37-39 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengatakan bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia. Dua perintah ini sangatlah penting dan harus kita lakukan. Namun, ada urutan yang harus kita perhatikan. Tuhan tidak mengatakan mengasihi manusia itu sebagai perintah pertama dan mengasihinya sebagai perintah kedua. Melainkan Tuhan mengatakan mengasihinya sebagai perintah pertama dan mengasihi manusia sebagai perintah kedua. Mengapa? Alasan pertama adalah karena Tuhan tidak ingin kita memiliki pasangan berhala di hidup kita. Lagi pula, Dia tahu bahwa Dialah satu-satunya yang dapat memuaskan hati manusia. Sesungguhnya, tidak ada satupun manusia yang dapat memuaskan jiwa manusia lain. Setiap manusia sangat amat membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan adalah kasih. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4. Artinya, seorang manusia tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi manusia lain sebelum ia memiliki hubungan kasih sejati, yaitu Tuhan. Manusia harus melekat kepada Tuhan terlebih dahulu, barulah ia juga menyalurkan kasih yang sesungguhnya pada pasangannya. Maka dari itu, carilah seseorang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan nomor 1 di dalam hidupnya. Poin kedua, carilah pasangan yang membangun hidupmu. Kitab Amsal pasal 27 ayat 17 mengatakan, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Banyak orang yang menolak melepaskan pasangannya, padahal dia tahu pasangannya tidak menghargainya. Aneh bukan? Kamu hanya dapat menikah dengan satu orang. Tetapi, masa kamu menikah dengan seseorang yang malah menghancurkan hidupmu? Jika kamu hari ini sedang memiliki hubungan dengan seseorang yang tidak membawa kamu ke arah yang baik, melainkan membawa kamu ke arah yang buruk, saran saya, putuskan sekarang juga.
jika belum menikah. Dan jika sudah menikah, maka kamu harus memperbaiki hubunganmu. Jangan buang waktu dan perasaanmu untuk sesuatu yang tidak berguna. Tidak usah mengatakan, tapi saya ingin dia mengenal Tuhan. Sesungguhnya kamu mempertahankan orang itu bukan karena kamu rindu orang itu mengenal Tuhan, melainkan karena kamu secara tidak sadar telah menjadikan orang itu sebagai berhala. Dan berhala itu telah menjauhkan kamu dari Tuhan. Jika belum menikah, saran saya, carilah seseorang yang dapat membangun hidupmu. Jika sudah menikah, jangan ceraikan. Karena Tuhan tidak suka perceraian. Tetapi berdoalah agar Tuhan mengubah pasanganmu ke arah yang baik sehingga dapat membangun hidupmu dan membangun keluargamu. Dampak pacaran tidak sehat. Hubungan yang terlanjur salah dalam pasangan, seks sebelum menikah. Yang pertama, akan menghapus nilai penghargaan terhadap perempuan. Apa yang terjadi kalau nilai penghargaan hilang? Perempuan akan kehilangan harga diri, perempuan tidak percaya diri, sehingga seolah-olah takut ditinggal oleh sang pria. Hubungan ini sudah tidak sehat. Ketika sudah terjadi hubungan seks bebas dalam pacaran, yang paling dirugikan itu perempuan, karena perempuan itu berbekas, sedangkan laki-laki tidak. Sangat ironi bahwa laki-laki setelah pernah melakukan hubungan seks, kemudian dia bertemu perempuan lain itu tidak keberatan. Tapi banyak laki-laki yang keberatan ketika bertemu dengan perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Saya mau bilang begini, akibat yang kalian alami dalam hubungan saja tidak baik, apalagi ke depannya kalau dipaksakan menikah. Saya jamin hubungan kalian akan porak-poranda. Perempuan, saya mau kasih tahu, jangan takut ditinggalkan. Lebih baik kamu kehilangan pasangan kamu daripada kehilangan keselamatan kamu. Di dalam hidup kita, Tuhan adalah segala-galanya. Dialah pemberi hidup. Dia yang sanggup sediakan pasangan hidup yang baik buat kamu. Saya percaya tetap akan ada harga bayar kalau dipaksakan menikah. Dampak bagi beberapa pernikahan berbeda-beda. Sama dengan hilangnya nilai penghargaan, mungkin sang suami kurang menghargai istri. Kemungkinan dia juga selingkuh dengan perempuan lain. Itu salah satu harga bayar, dan ada lagi yang mengalami ketidakpuasan dalam hubungan seksual setelah menikah. Yang perempuan juga jadi malas, yang laki-laki juga ogah. Nah, ini juga adalah salah satu dampak harga bayar. Anehnya gini, seperti firman Tuhan yang berkata dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Dalam masa pacaran, ketika hubungan seks itu dilarang bahwa itu dosa, anak muda begitu bersemangat, bernafsu tinggi untuk berbuat dosa untuk hubungan seks. Anehnya, setelah masuk ke dalam pernikahan, banyak pasangan yang mengeluh. Bahkan ada suami yang tidak mau berhubungan setelah dia punya anak. Nah,
Ini adalah salah satu harga bayar bagi beberapa orang. Bagaimana kita keluar dari medan dosa? Yang pertama, jauhi medan dosa. Jangan menciptakan peluang yang mungkin kamu tahu di mana kamu sering jatuh dalam dosa. Ubah kebiasaan kamu. Jika kamu tahu di sana kamu tidak akan kuat. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang kedua, jangan menciptakan momen untuk jatuh. Hindari tempat sepi, jangan berduaan. Jaga cara berpakaian, jangan di tempat gelap. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, bertumbuh secara rohani. Datanglah kepada Tuhan setiap hari, karena sekedar tahu firman tidak akan mengubah, tetapi taatlah kepada firman dan lakukanlah. Bergaullah dengan orang yang benar, orang yang bisa menopangmu. Saya berdoa, semoga kalian berhenti dan mau bertobat sungguh-sungguh dan mau menjaga kekudusan. Saya mau kasih 2 ayat bagi yang sudah melakukan dosa. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 berkata seperti demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Poin ketiga, mengasihi keluarga kamu. Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ketika kita sudah menikah, pasangan kita akan memanggil mertuanya dengan sebutan ayah dan ibu. Artinya, ketika kita sudah menikah, kita bukan hanya menikahi pasangan kita, melainkan keluarga kita juga. Jangan sekedar mencari orang yang dapat mengasihimu, tetapi carilah orang yang juga mengasihi keluarga kamu. Jangan sampai pasangan kamu malah merusak hubungan keluarga kamu. Saran saya, lebih baik bersatu dengan pasangan yang justru dapat mempersatukan keluarga kamu dalam kasih Kristus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati.